Assalamualaikum semua, kembali lagi di channel aku. Jadi seperti biasa, jangan lupa like, comment, share, and subscribe ya. Dan jangan lupa juga klik notifikasinya agar kalian gak ketinggalan video baru dari aku. Jadi kalau kalian penasaran sama cerita berikut ini, yuk kita simak ceritanya. Hari ini aku akan bercerita tentang sebuah pengalaman nyata. Peristiwa ini terjadi udah lama sekali, yaitu pada tahun 80-an. Seorang warga desa bernama Pak Nas hobi berburu pada malam hari. Pak Nas ini membeli senapan rakitan dari seorang temannya yang pandai membuat senapan. Dan senapan miliknya itu selalu disimpan di pondok di tengah ladang. Senjata ampuh itu tak boleh dibawa pulang ke kampung, karena selain berbahaya buat keluarganya, juga Pak Nas bisa ditangkap aparat pemerintah karena ia memiliki senjata api rakitan. Senjata api ini hanya berguna untuk alat berburu di malam hari. Pada musim panen tiba, Pak Nas keluarga tinggal di ladang, dan pada suatu malam, Pak Nas ini pergi berburu seorang diri. Ibunya mencoba mencegah niat Pak Nas untuk pergi berburu karena dia berangkat seorang diri. Ibunya menjadi khawatir. Biasanya orang pergi berburu itu berkelompok 3 atau 4 orang. Tapi Pak Nas tetap nekat pergi berburu. Alasannya, dia berburu cuma di sekitar lokasi ladang. Memang benar, tak jauh dari ladang ada rawa yang airnya asin. Hampir setiap malam banyak hewan seperti kijang dan rusa yang datang ke rawa dan minum di sana. Biasanya, kalau bulan terang, cahayanya binatang pada berdatangan ke rawa yang jaraknya tak jauh dari ladang. Pada malam ke-14 bulan, di langit bercahaya terang menderang. Pak Nas pun tak mau melewatkan malam keberuntungannya itu. Dia pergi seorang diri ke rawa. Dari kejauhan, Pak Nas memperhatikan keadaan rawa. Dia naik ke atas sebuah pondok kecil setinggi 3 meter. Dari atas sana, dia mengintip dan membidik senapangnya ke arah buruannya. Hampir 1 jam dia bersembunyi di situ. Belum juga ada rusa atau kijang yang datang ke sana. Pak Nas dengan sabar menunggu. Tiba-tiba dia melihat ada cahaya merah dari dalam air rawa. Cahaya merah itu keluar dari dalam air rawa dan meninggi sekitar setengah meter dari permukaan rawa. Dan cahaya merah itu mulai bergerak maju menuju ke arah di mana Pak Nas bersembunyi. Pak Nas curiga, jangan-jangan ini yang disebut orang adalah pujut atau makhluk penunggu rawa. Begitu pikir Pak Nas sambil menenteng senjatanya. Pak Nas beranjak dari persembunyiannya dan turun berlahan-lahan dari pondok. Berkali-kali dia menoleh ke arah cahaya merah. Cahaya merah itu tetap mendekati ke arahnya. Jalan dengan terburu-buru, Pak Nas keluar dari hutan dan mulai memasuki area ladang. Dia menoleh ke belakang. Ternyata cahaya merah itu tetap mengikuti dia. Bahkan lebih cepat dari sebelumnya. Jarak antara dia dengan cahaya merah sudah semakin dekat. Pak Nas terpaksa berlari agar menjauh dari makhluk aneh itu. Dan semakin Pak Nas cepat larinya, cahaya merah pun semakin cepat pula mengikuti dia dari belakang. Pak Nas menaiki gunung sambil berlari, dan ketika dia menoleh ke belakang, dia terperanjat kaget karena cahaya merah itu hilang. Yang ada adalah sosok makhluk besar dan tinggi berwarna hitam berdiri di belakangnya dengan jarak kira-kira 1 meter dari dirinya, sehingga dia gemeteran dan tanpa berpikir panjang lagi. Pak Nas berbalik dan mengarahkan senapangnya kepada makhluk menyeramkan itu, dan jemarinya menarik pelatuk senjatanya, dan dor, suaranya tembakannya melenggarkan nyaring hingga mengejutkan orang-orang si isi ladang. Setelah menembak makhluk hitam itu, Pak Nas lari sekencangnya menuju pondok di tengah ladang tanpa berani menoleh ke belakang. Sesampai di pondok, Pak Nas buru-buru mengetuk pintu dan masuk. Dia pengen bercerita pada keluarganya tentang kejadian barusan, tapi mulutnya terkunci. Dia tak mampu berkata-kata. Tubuhnya menggigil. Pak Nas duduk dengan posisi memeluk lutut. Ibunya yang menyaksikan Pak Nas menggigil. Beliau mengambil selimut tebal dan menyelimuti anaknya sambil sedikit ngomel. Aku sudah melarang kamu berburu sendirian, tapi kamu tidak mau menurut. Nah, sekarang penyakit demam kamu kambuh sampai tubuh kamu menggigil seperti ini. Begitu sahut ibunya Pak Nas, karena beliau mengira anaknya menggigil dikarenakan demam. Setelah hampir sejam berlalu, Pak Nas mulai normal keadaannya. Tubuhnya yang tadi menggigil sudah reda. Mulutnya yang tadi seperti terkunci
kini sudah bisa berbicara. Dia menuturkan kejadian tadi yang menimpa dirinya. Dia menggigil bukan karena penyakit demam, tapi dia menggigil karena merasa syok berat akibat dia kejar hantu rawa yang menyeramkan. Dan Pak Nas pun kapok pergi ke rawa sendirian. Dia hari kedepannya dia berburu lebih berhati-hati lagi. Nah semuanya sampai sini dulu ya ceritaku. Bagi yang sudah nonton, terima kasih banyak ya. Dan juga terima kasih banyak yang udah klik yang ada di bawah ini. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa semuanya.